Halo semuanya, selamat datang di ruang kelas. Soal tas skolastik literasi. Bahasa Inggris OTBK. 1. The questions number 1 to 3 are based on the following passage. In the U.S., consumers spend around $700 million a year keeping their fabrics soft. In the UK, people spend £200 million a year on fabric softener. A giant manufacturer even claims a massive 50% share of the market. Despite the popularity, fabric softeners can be harmful to both the people who use them and the marine life that ends up swimming in them. Fabric softening surfactants can be derived from animals, plants, or minerals, as in the case of new are silicone-based formulations. There is little difference between the chemicals used in fabric softeners and those used in hair conditioners, whatever they are based on. All fabric softeners work in pretty much the same way. By depositing these surfactants onto the fabric to make it feel softer, reduce static cling, and impart a fresh fragrance. Special fixatives in the mix of both standard and luxury conditioners mean that the fragrance can last for days, permeating wardrobes and drawers. The regular off-gassing of perfume chemicals from fabric softeners can be a significant trigger for asthma and other breathing problems. In the U.S., chemically sensitive individuals complain that, even after several washes, they cannot get the smell of fabric softeners out of their washing machines and dryers. If you are a fabric softener addict, there are now a number of companies that provide alternative and green fabric softeners. However, essentially, these are unnecessary products that can trigger health problems and can interfere with the functional aspect of some textiles. For instance, when used on towels and nappies, some fabric softeners can reduce absorbency, which is why it's generally recommended that reusable nappies aren't washed with them. Once they are washed down the drain, they can become highly toxic to aquatic life. Given this, maybe it's worth asking yourself whether the time has come to break the fabric softener habit completely. What does the passage mainly talk about? The downside of fabric softener usage. B. The popularity of fabric softener in the U.S. C. Harmful compounds found in fabric softener. D. Controlling the habit of using fabric softener. E. Environmental issues caused by fabric softener. Jawaban A. Pembahasan. Soal menanyakan gagasan utama dari teks. Untuk menentukan gagasan utama. Keseluruhan teks, gagasan utama dari setiap paragraf perlu dipahami terlebih dulu. Paragraf 1 menyampaikan bahwa meskipun banyak digunakan, pelembut kain bisa berbahaya bagi orang yang menggunakannya dan kehidupan laut. Paragraf 2 membahas mengenai senyawa kimia surfaktan yang terkandung dalam pelembut kain dan caranya bekerja. Paragraf 3 membahas wewangian pada pelembut kain yang dapat menjadi pemicu yang signifikan masalah pernapasan. Paragraf 4 membahas tentang penggunaan pelembut kain yang dianggap tidak perlu karena membahayakan kesehatan manusia dan kehidupan laut. Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa gagasan utama teks tersebut adalah sisi negatif dari penggunaan pelembut kain seperti gangguan pernafasan dan potensi kerusakan di kehidupan lauti. Dengan demikian, pilihan A tepat. Pilihan B popularitas pelembut kain di AS tidak tepat. Popularitas penggunaan pelembut kain hanya dibahas sedikit pada paragraf pertama, jadi hal ini bukan fokus utama teks. Pilihan C senyawa berbahaya yang ditemukan dalam pelembut kain tidak tepat kimia memang dibahas dalam teks, tetapi yang menjadi fokus teks adalah akibat dari penggunaannya yang dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan laut. Pilihan D mengatur kebiasaan menggunakan pelembut kain tidak tepat karena teks
secara umum menyampaikan informasi mengenai kandungan dan dampak penggunaan. Pelembut pakai air bukan membahas kebiasaan dalam penggunaannya. Pilihan masalah lingkungan yang disebabkan oleh pelembut kain tidak tepat, karena teks hanya menyebutkan sedikit informasi mengenai pelembut kain yang dapat meracuni kehidupan laut pada paragraf akhir, tetapi tidak membahasnya lebih jauh. Dengan demikian, gagasan utama teks ini tidak membahas masalah-masalah lingkungan yang disebabkan oleh pelembut kain. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah A. 2. The word permeating in the third paragraph is similar in meaning with A. Filling, B. Soaking, C. Charging, D. Attaining, E. Absorbing. Jawaban A. Pembahasan. Soal tersebut menanyakan kata yang maknanya sama dengan kata permeating. Kata permeating terdapat pada paragraf ketiga kalimat pertama yang artinya fiksatif, khusus dalam campuran conditioner standar dan mewah yang berarti bahwa wewangian dapat bertahan selama berhari-hari. Permeating lemari dan laci jika wangi dalam bertahan lama, maka dapat dipahami jika wangi tersebut sudah mengisi atau meresap ke dalam lemari dan laci. Kata permeating memiliki arti meresap, sehingga kata dengan makna yang serupa adalah filling mengisi. Dengan demikian, pilihan A tepat. Sementara itu, kata soaking memiliki arti merendam titik koma, charging memiliki arti mengisi. Attaining memiliki arti mencapai. Absorbing memiliki arti menyerap, sehingga pilihan lainnya tidak tepat. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah A. 3. Based on the passage, it can be hypothesized that green softeners are developed in response to the needs of fabric softener additives. The manufacturers will shift to producing green fabric softener products. C. A small amount of fabric softener chemicals in the water will not harm aquatic life. D. The absorbency in some textiles will be reduced if they are washed with fabric softeners. E. People with breathing problems will feel safer using fabric softener if it contains fewer perfume chemicals. Jawaban iya. Pembahasan. Soal tersebut menanyakan hipotesis atau kesimpulan sementara yang bisa dibuat berdasarkan teks tersebut. Kesimpulan tersebut masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Pilihan A, pelembut ramah lingkungan, dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan pecandu pelembut kain. Tidak tepat, karena pada paragraf 3 hanya dijelaskan bahwa pelembut kain yang lebih ramah lingkungan hanya merupakan salah satu alternatif saja. Tidak disebutkan adanya permintaan dari pengguna. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan ini tidak dapat dijadikan hipotesis. Pilihan B, pabrikan akan beralih memproduksi produk pelembut kain ramah lingkungan. Tidak tepat, karena pada paragraf 3 kalimat 2 dijelaskan bahwa produk pelembut kain yang lebih ramah lingkungan pun masih dapat membahayakan pernafasan dan merusak kualitas tekstil. Dengan demikian, tidak dapat dibuat hipotesis bahwa pabrikan akan beralih ke jenis produk tersebut. Pilihan C, sejumlah kecil bahan kimia pelembut kain di dalam air tidak akan membahayakan kehidupan air. Tidak tepat, karena pada paragraf 3 kalimat 4 hanya dijelaskan bahwa air bekas cucian yang menggunakan pelembut kain berpotensi merusak kehidupan air. Tidak ada informasi mengenai hal tersebut berkaitan dengan jumlah bahan kimia yang terdapat pada pelembut. Pilihan D, daya serap pada beberapa tekstil akan berkurang jika dicuci dengan pelembut kain. Tidak tepat, karena pernyataan ini merupakan fakta, bukan hipotesis. Pada paragraf terakhir disampaikan bahwa beberapa pelembut kain dapat mengurangi
daya serap ketika digunakan pada handuk, dan popok. Dengan demikian, tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Pilihan iuran dengan masalah pernapasan akan merasa lebih aman menggunakan pelembut kain jika mengandung lebih sedikit bahan kimia parfum. Tepat. Pada paragraf 3 dijelaskan bahwa bahan kimia parfum dari pelembut kain dapat menjadi pemicu asma dan masalah pernafasan lainnya. Dari pernyataan ini dapat dibuat hipotesis. Kesimpulan sementara, yaitu jika pelembut kain mengandung lebih sedikit bahan kimia parfum, maka akan memperkecil kemungkinan timbulnya masalah pernafasan, sehingga membuat mereka yang memiliki masalah pernafasan akan merasa lebih aman menggunakannya. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah I. 4. The questions number 4 to 7 are based on the following passage. The United Nations predicts Earth will have to feed another 2.3 billion people by 2050. Mostly concentrated in urban centers far from farmland, conventional agriculture may not be able to meet that demand. But luckily, NASA has been working for decades to tackle food production, both on Earth and in space. Feeding astronauts during long-term space exploration means stretching resources to grow plants in space, including minimizing water use and energy consumption and eliminating soil. NASA initially pioneered these techniques on the ground by building the country's first vertical farm inside a decommissioned hyperbaric chamber left over from testing the Mercury space capsule. Technologists stacked rows of hydroponic trays like bookshelves against the walls, then systems for lighting, ventilation, and circulating water were added using off-the-shelf parts. Various crops were planted on the stacked trays to test how well they would grow in water and without the benefit of sunlight or open air. This innovative approach to farming created a foundation for the industry of controlled environment agriculture, or CIA. CIA combines plant science and environmental control to optimize plant growth and maximize efficiency, frequently incorporating vertical growth structures. Technology enables the filtering of contaminants from crop water and delivers precise nutrient balances. Artificial lighting provides only the necessary wavelengths at the right time, intensity, and duration, while environmental controls maintain ideal temperature and humidity. This approach could help feed burgeoning future generations, said Nate Story, Chief Science Officer at Plenty Unlimited, one of several companies building on NASA's plant growth research. 4. It is stated in the passage that the world will run out of food by 2050, according to the United Nations. The NASA has maximized a farming method, requiring a little water. NASA is taking over conventional agriculture to address future food demands. To improve plant development, plant science must be integrated with vertical growth structures. NASA's innovative approach pioneered the establishment of a controlled environment agriculture industry. Jawaban B. Pembahasan. Soal tersebut menanyakan pernyataan yang sesuai dengan teks. Pilihan A dunia akan kehabisan makanan pada tahun 2050 menurut PBB. Tidak tepat. Pada paragraf pertama kalimat pertama disampaikan bahwa menurut PBB, pada tahun 2050 bumi membutuhkan makanan untuk tambahan 3 miliar penduduknya. Hal tersebut bukan berarti kita akan kehabisan makanan pada tahun 2050. Pilihan BNASE telah memaksimalkan metode bercocok tanam yang membutuhkan sedikit air. Tepat. Pada paragraf pertama, kalimat ketiga disebutkan bahwa dalam memberi makan astronot selama eksplorasi ruang angkasa jangka panjang, NASA memaksimalkan sumber daya untuk menumbuhkan tanaman di luar angkasa, termasuk meminimalkan penggunaan air dan konsumsi energi serta menghilangkan tanah.
Pilihan C, NASA mengambil alih pertanian konvensional untuk memenuhi permintaan pangan di masa depan. Tidak tepat. Tidak ada informasi pada teks yang menunjukkan bahwa NASA mengambil alih pertanian konvensional. Informasi pada paragraf pertama hanya menyebutkan bahwa NASA selama ini telah melakukan kegiatan pertanian atau agrikultur di luar pertanian konvensional. Pilihan D untuk meningkatkan perkembangan tanaman. Ilmu tanaman harus diintegrasikan dengan struktur pertumbuhan vertikal. Tidak tepat. Pada kalimat pertama paragraf terakhir disampaikan bahwa ilmu tanaman seringkali digabungkan dengan struktur pertumbuhan vertikal. Hal tersebut tidak menunjukkan bahwa keduanya harus selalu digabungkan. Pilihan E, pendekatan inovatif NASA memelopori pembentukan industri pertanian lingkungan yang terkendali. Tidak tepat. Kaitan antara langkah inovatif NASA dengan The Industry of Controlled Environment Agriculture CE dibahas di paragraf kedua kalimat terakhir. Pada paragraf tersebut disebutkan bahwa langkah inovatif NASA hanya menciptakan landasan bagi CE, sehingga tidak tepat jika dikatakan bahwa langkah tersebut merupakan cikal bakal didirikannya CEA. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah B. 5. Regarding the role of NASA in producing food, we know that A. The more farming techniques NASA uses, the less energy it requires. B. The greater the space exploration is carried out, the more number of astronauts that must be fed. C. The more people requiring food, the more maximum NASA agricultural technology will be. D. The longer the space expedition is, the more NASA optimizes its farming resources. The more maximum NASA farming technology becomes, the less traditional farming will be required. Jawaban D. Pembahasan. Jawaban D. Pembahasan. Informasi mengenai peranan NASA dalam memproduksi makanan terdapat paragraf pertama. C, mengenai peranan NASA dalam memproduksi makanan terdapat paragraf pertama. Pada kalimat kedua disampaikan bahwa NASA selama ini telah melakukan kegiatan pertanian untuk memenuhi pasokan makanan, baik di bumi dan luar angkasa. Pada kalimat ketiga disampaikan bahwa eksplorasi ruang angkasa yang panjang telah mendorong NASA untuk memaksimalkan sistem pertanian mereka demi menyediakan makanan bagi para astronot. Dengan demikian, pernyataan yang tepat adalah the longer the space expedition is, the more NASA optimizes its farming resources. Semakin lama ekspedisi luar angkasa yang dilakukan, semakin NASA memaksimalkan sumber daya pertanian mereka. Pilihan A tidak tepat. Pada kalimat terakhir, paragraf pertama disampaikan bahwa konsumsi energi yang minim merupakan bagian dari teknik pertanian NASA, bukan dampak dari semakin banyaknya teknik yang digunakan. Pilihan B tidak tepat karena pada teks tidak terdapat informasi mengenai eksplorasi besar ruang angkasa. Informasi yang disampaikan adalah eksplorasi ruang angkasa jangka panjang. Kalimat terakhir paragraf pertama. Selain itu, tidak disebutkan juga jumlah astronot yang diperlukan. Pilihan C tidak tepat. Pada kalimat akhir paragraf pertama disampaikan bahwa pemaksimalan teknologi pertanian NASA tidak disebabkan karena kebutuhan pangan yang meningkat. Perjalanan ruang angkasa yang panjanglah yang menyebabkannya. Pilihan E tidak tepat. Pada kalimat kedua, paragraf pertama hanya menyampaikan bahwa kebutuhan pangan kemungkinan tidak dapat dipenuhi oleh pertanian konvensional. Dan beruntung NASA selama ini telah memaksimalkan sistem pertanian mereka. Informasi tersebut tidak menunjukkan bahwa kita tidak butuh pertanian konvensional.
setelah adanya sistem pertanian milik NASA. Dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat adalah D. 6. From the first paragraph, it can be predicted that NASA will be more concerned with food production in space than with food production on Earth. B. The United Nations estimates that Earth will have to feed billions of people for a decade. C. The most crucial aspect of long-term space exploration will be astronaut nutrition. D. Conventional agriculture will succeed in feeding astronauts if it is combined with NASA's techniques. In the future, there will not be enough land for conventional agriculture. Jawaban. Yes, ya. Pembahasan. Soal tersebut menanyakan prediksi yang tepat berdasarkan informasi pada paragraf. Pertama, pilihan ANS akan lebih memfokuskan produksi makanan di luar angkasa daripada produksi makanan di bumi tidak tepat. Kalimat kedua paragraf pertama menyampaikan bahwa NASA telah bekerja selama beberapa dekade untuk menangani produksi makanan, baik di bumi maupun di luar angkasa. Pilihan BPBB memperkirakan bahwa bumi harus menyediakan pangan untuk miliaran orang selama 1 dekade. Tidak tepat. Paragraf pertama hanya menyebutkan bahwa bumi harus menyediakan pangan untuk miliaran orang pada tahun 2050. Tidak ada pernyataan yang mendasari prediksi bahwa pemberian pangan tersebut akan berlangsung selama 1 dekade. Pilihan C, nutrisi astronot akan menjadi aspek terpenting dari eksplorasi ruang angkasa jangka panjang. Tidak tepat. Kalimat terakhir paragraf pertama memang menunjukkan bahwa pemaksimalan sistem pertanian NASA dilakukan dalam rangka memberi makan astronot dalam eksplorasi jangka panjang luar angkasa, tetapi tidak dapat diprediksi bahwa pangan astronot akan menjadi hal terpenting dalam eksplorasi tersebut. Pilihan di pertanian konvensional akan berhasil menyediakan pangan untuk astronot jika dikombinasikan dengan teknik NASA. Tidak tepat. Pada paragraf pertama tidak terdapat informasi bahwa pertanian konvensional ditujukan untuk menyediakan pangan astronot, dan tidak disebutkan juga tentang penggabungan metode pertanian konvensional dengan metode pertanian NASA. Pilihan E, di masa depan tidak akan ada cukup lahan untuk pertanian konvensional. Tepat. Pada kalimat kedua paragraf pertama disampaikan tentang kemungkinan pertanian konvensional yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan pada tahun-tahun 2050, dan beruntung NASA telah mengembangkan metode lain. Di antaranya adalah tidak memerlukan tanah. Dengan demikian, dapat diprediksi bahwa keterbatasan lahan akan membuat pertanian konvensional tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan pada tahun 2050. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah I. 7. How is the second paragraph related to the first paragraph? A paragraph 2 exemplifies kinds of agricultural progress discussed in paragraph 1. B. The vertical farm described in paragraph 1 is explained in detail in paragraph 2. C. The second paragraph expands on the first paragraph's discussion of NASA's agricultural method. D. The second paragraph explains further the issues raised in the first paragraph regarding food demands in 2050. The success of the NASA farming practices mentioned in the first paragraph is reiterated in the second paragraph. Jawaban C. Pembahasan. Soal tersebut menanyakan hubungan antara paragraf 2 dan paragraf 1. Paragraf 1 menyampaikan tentang kebutuhan pangan dunia tahun 2050 yang kemungkinan tidak dapat dipenuhi oleh sistem pertanian biasa. Beruntung NASA telah mengembangkan metode pertanian lain yang tidak sanggup dipenuhi oleh pertanian konvensional, seperti meminimalisir penggunaan air. Paragraf 2 menjelaskan lebih jauh mengenai
metode pertanian tersebut yang dinamakan vertical farm. Dengan demikian, kaitan antara paragraf 1 dan paragraf 2 adalah paragraf kedua. Memperluas pembahasan paragraf pertama tentang metode pertanian NASA. Sehingga pilihan C tepat, pilihan A tidak tepat, paragraf 2 tidak. Memberikan contoh kemajuan pertanian NASA. Pilihan B tidak tepat, paragraf 1 tidak. Membahas tentang vertical farm. Pilihan D tidak tepat, paragraf 2 tidak. Membahas lebih jauh tentang masalah minus. Masalah kebutuhan pangan di tahun 2050. Pilihan E tidak tepat, paragraf 2 tidak hanya. Membahas kembali, melainkan menjabarkan. Metode pertanian NASA. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah C. 8. The questions number 8 to 10 are based on the following passage. Feline chlamydial conjunctivitis is an infection caused by a bacterial organism called Chlamydophila felis. The most common signs of chlamydia in cats involve the eyes or the upper respiratory tract, nose or throat, and only when infection is not treated does it spread to the lungs, because chlamydia lives inside cells of the body and is not able to survive for long in the environment. Spread of infection relies on direct or close contact with an infected cat. Following infection, the incubation period, the time between infection and development of clinical signs of disease, is between 3 and 10 days. The bacteria primarily infects the conjunctiva, which are the delicate membranes lining the eyelids and covering the edges of the eyeballs. The infection causes inflammation known as conjunctivitis. In normal cats, the conjunctiva is not readily visible and has a pale, salmon pink color. In cats with conjunctivitis, the conjunctiva becomes swollen and red, making it more visible. The nictitating membrane or third eyelid inner corner of the eye may protrude partially across the eye. One or both eyes may be involved. Affected cats initially develop a watery discharge from the eyes that quickly becomes thicker and is usually a yellow or greenish color. The eyes are uncomfortable, and cats often keep the affected eyes closed. Many cats remain bright and otherwise appear normal, but some may develop a fever or lose their appetite. After 1 or 2 days, sniffles and sneezing may also occur in kittens. The infection may spread to the lungs and cause fatal pneumonia. 8. What does the text mainly deal with? The process of chlamydia affliction in cats. D. An overview of feline chlamydial conjunctivitis. See clinical signs of feline chlamydial conjunctivitis. D. The symptoms of feline chlamydial conjunctivitis. E. Treatments for cats with chlamydia conjunctivitis. Jawaban B. Pembahasan. Soal menanyakan topik utama yang dibicarakan. Dalam teks bahkan, topik utama suatu teks dapat disimpulkan dari informasi yang disampaikan pada paragraf-paragrafnya. Paragraf pertama menyampaikan definisi dari feline chlamydial conjunctivitis, organ tubuh sasarannya, penularannya, dan masa inkubasinya. Paragraf kedua menyampaikan proses infeksi bakterinya dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Paragraf ketiga menyampaikan gejala-gejala yang terlihat pada kucing yang terkena penyakit tersebut. Topik utama teks adalah topik yang mencakup semua informasi tersebut dan dari 5 pilihan jawaban yang tersedia, pilihan yang dapat mencakup semua poin informasi di atas adalah an overview of feline chlamydial conjunctivitis. Sehingga pilihan B tepat. Pilihan A tidak tepat karena topik pada pilihan ini hanya mencakup informasi pada paragraf ketiga saja. Pilihan C dan D tidak tepat karena topik-topik pada kedua pilihan ini hanya mencakup informasi pada paragraf kedua dan sedikit
Informasi pada paragraf ketiga saja. Pilihan E tidak tepat karena topik pada. Pilihan ini sama sekali tidak dibicarakan dalam teks. Oleh karena itu, pilihan jawaban yang tepat adalah B. 9. In the second paragraph, the word inflammation most nearly means a rash, B. bruise, C. scrape, D. swelling, E. soreness. Jawaban D. Pembahasan. Soal menanyakan kata yang memiliki makna paling dekat dengan kata inflammation. Kata inflammation terdapat pada kalimat 2. Paragraf 2, yaitu the infection causes inflammation known as conjunctivitis, yang memiliki arti infeksi menyebabkan. Inflammation disebut juga conjunctivitis. Untuk mengetahui infeksi yang dimaksud, perhatikan kalimat sebelumnya. Pada kalimat tersebut, dijelaskan bahwa infeksi yang disebutkan adalah infeksi konjungtiva oleh bakteri. Kalimat 3 menjelaskan konjungtivitis. Infeksi konjungtiva yang membuat konjungtiva berwarna merah dan menebal. Dengan kata lain, infeksi ini menyebabkan pembengkakan sehingga kata inflammation berarti pembengkakan. Kata rash berarti ruam. Bruise berarti luka memar. Scrub berarti goresan luka dan soreness berarti rasa sakit. Oleh karena itu, pilihan jawaban yang tepat adalah D. 10. One of the symptoms of feline chlamydial conjunctivitis is A. Eating disorder, B. Labored breathing, C. Low body temperature, D. Abnormal eye discharge, E. Dysfunctional eye membrane. Jawaban D. Pembahasan. Soal menanyakan salah satu gejala penyakit feline chlamydial conjunctivitis. Informasi tersebut dapat ditemukan di paragraf kedua dan terakhir. Kedua paragraf tersebut menjelaskan bahwa kucing yang terkena penyakit ini menunjukkan tanda-tanda seperti selaput mata memerah dan bengkak, membran niktitan menonjol, banyak kotoran, mata berwarna kuning atau kehijauan, yang cepat mengental, demam, kehilangan nafsu makan, bersin, dan pilek. Di antara 5 pilihan yang tersedia, abnormal eye discharge kotoran mata yang tidak normal adalah pilihan yang sesuai. Dengan informasi tersebut, jadi pilihan di tepat. Pilihan A gangguan makan tidak tepat. Kehilangan nafsu makan tidak sama dengan gangguan makan. Gangguan makan adalah kumpulan berbagai penyakit yang berkaitan dengan perilaku makan yang tidak normal, seperti makan berlebih atau memakan sesuatu yang bukan makanan. Pilihan B sesak nafas tidak tepat. Tidak ada informasi pada teks yang menyebutkan gejala ini. Pilihan C suhu tubuh yang rendah tidak tepat. Paragraf terakhir menyebutkan bahwa salah satu gejalanya adalah demam yang berarti peningkatan suhu tubuh. Pilihan I disfungsi selaput mata tidak tepat. Paragraf kedua menjelaskan bahwa konjungtiva selaput membran kucing terinfeksi, berwarna merah dan bengkar serta membran niktitan kelopak mata ketiga di sudut dalam mata dapat menonjol. Namun, tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa hal tersebut membuat selaput mata kucing tidak berfungsi. Oleh karena itu, pilihan jawaban yang tepat adalah D.